Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang bukan pertemuan biasa. Bertemu dengan ikhwan-ikhwan, saudara-saudara, seakidah, sejalan, secita-cita, sehati seiman, di atas segala-gala pertemuan. Pertemuan yang sekarang kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kepada kita memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk selalu dekat dengan Allah, untuk selalu berjalan mengikuti tuntunan pimpinan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah kita, pikiran kita, cita-cita kita, pekerjaan kita, usaha kita, perjuangan kita hanya akan ikut, hanya akan nurut kepada pemimpin kita, pemimpin asli, pemimpin sejati, pemimpin yang tidak akan pernah culas dan tidak akan pernah mengorbankan kita. Pimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya pemimpin yang menjadi idola, zahiran wa batinan, dunyan wa ukhra, untuk semua muslimin sealam jagat. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana fadilahnya, keutamaannya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemuan salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilati salatil jamaah, menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan, kehebatan salat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata beliau, ausani habibi, telah mewasiatkan kepada saya, habibi, kekasihku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, beliau berkata begini padaku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah, salatlah kamu bersama berjamaah. Salatlah kamu salatlah kamu berjamaah. Walau kunta jalisan, meskipun sambil duduk. Fa innallaha ta'ala, sebab sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala yu'tika, akan memberikan kepadamu, bikulli sholatin ma'al jamaah, setiap sholat berjamaah, sawaba, ganjarannya, homsan wa isrina sholatan fi ghairil jamaah, akan memberikan ganjaran 25 kali sholat, yaitu dibandingkan dengan sholat yang bukan berjamaah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jamaah ala sholatir rajuli wahdahu, keutamaan, keistimewaan, fadilah salat berjamaah dibandingkan dengan seseorang salat sendirian, khomsun wa isruna darajatan, itu fadilahnya menjadi 25 derajat. Wa fadlu sholati tatawwu, dan keutamaan sholat sunat, fil baiti, di rumah, ala fi'liha fil masjidi, dibandingkan dengan sholat sunat dilakukannya di masjid, kafadli sholatil jamaah ala sholatil munfaridi,
seperti sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sholatul jamaah, sholat berjamaah, tafdulu, mengungguli sholat al-fadhi, sholat sendiri, bisab'in wa isrina darajatan, menjadi 27 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdhalus sholawat indallahi ta'ala sholatus subhi yaumal jumu'ah fi jama'atin. Paling afdol di antara sholat-sholat semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat subuh hari Jumat berjamaah. Subhanallah, subhanallah, wallahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalat salatas subhi fil jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa kemudian jalasa duduk, yazkurunallaha, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatu asyamsu, sampai terbit matahari, kana lahu, ganjarannya buat orang yang melakukan sholat subuh berjamaah dan dia terus wiridan, terus mengingat Allah, zikir kepada Allah sampai terbit matahari, kana lahu, adalah buat orang yang melakukan seperti itu, sitrun minan nar, adalah penghalang dari api neraka, wabariun minan nar, dan dia dinyatakan bebas, tidak akan pernah masuk neraka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda pula Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sholatur rajuli fi jama'atin, sholatnya seseorang di dalam berjamaah, tazidu ala sholatihi wahdahu, lebih menambah pahala ganjarannya dibandingkan dengan dia sholat sendiri. Homsan wa isrina derajatan, menjadi 25 derajat. Fa idza shallaha bi ardin falat, maka apabila dia sholat di suatu tempat yang lapang, fa'atamma wudu'aha, sebelumnya dia sempurnakan wudunya, wa ruku'aha, dia sempurnakan ruku'nya, wa sujudaha, dia sempurnakan sujudnya, balagot sholatuhu, maka mencapai sholatnya itu homsina darajatan, menjadi 50 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata arba'ina yauman, barang siapa mampu sholat berjamaah 40 hari berturut-turut atau 40 hari tidak berturut-turut, kataballahu lahu, maka Allah mencatat pahala ganjarannya untuk orang yang salat, bisa salat berjamaah 40 kali, baro'atan minan nar, berarti orang itu sudah mendapatkan bebas dari api neraka. Wa baro'atan minan nifaq, dan dijamin sama Allah orang itu bebas, tidak akan pernah melalui kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholawat al-bardain, barang siapa yang sholat 2 waktu dingin, bil jamaah berjamaah, yang dimaksud dengan sholat bardain di sini adalah sholat asar dan salat isya. Coba sholat asar berjamaah dan salat isya berjamaah di waktu lagi dingin, sangat dingin. Wallahu alam. Luar biasa sudah. Bagaimana katanya? Dakhulal jannah,
Dakhala itu fi'il madi. Kalau dibaca fi'il madi untuk yang akan datang kan belum meninggal. Jadi belum masuk surga. Dakhala itu artinya pasti. Janji Allah ini pasti. Jadi bukan telah masuk surga, bukan begitu artinya. Artinya dakhala jannah pasti masuk surga. Bi ghairi hisab, tanpa dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatal jamaati, barang siapa menghadiri salat berjamaah, kataballahu ta'ala lahu zahiban wa raji'an asra hasanatin. Ini di samping menyaksikan juga melihat. Artinya syahidah itu menyaksikan. Ya nggak mungkin dong menyaksikan dia saja, dia menyaksikan kemudian dia tidak salat, nggak lucu dong begitu kan. Man syahidah, barang siapa menyakseni salat jamaah, kataballahu ta'ala lahu zahiban, perginya, warojian, dan pulangnya, asro hasanatin, 10 kebajikan. Wa maha, dan Allah pasti, sebab ini fi'il madi ini pasti menghapus anhu, dari orang tadi, asro sayiatin, 10 kejelekan. Warafa, dan pasti Allah akan mengangkat lahu untuk orang tadi, asro darajatin, 10 derajat. Subhanallah, subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Enggak dihitung salat buat orang yang rumahnya di sebelah masjid, jadi tetangga masjid, kemudian dia tidak sholat di masjid, tidak dihitung sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati rahmatun. Sholat berjamaah ini adalah rahmat. Wahya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Al-jama'atu rahmatun. Berjamaah adalah rahmat. Wal furqatu azabun. Bercerai-berai, tidak bersatu, adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selesai kita membacakan hadis-hadis tentang sholat berjamaah. Ya Allah, aku ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih ya Allah atas kebaikan-Mu ya Allah. Memberikan kami seorang pemimpin yang bijaksana, yang soleh, yang baik, yang jujur, yang menuntun kita sampai ke hadirat-Mu ya Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Kau putuskan jangan Kau biarkan kami umat Islam hidup tanpa tuntunan pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa bimbingan, tanpa asuhan, tanpa arahan beliau. Ya Allah, jangan Kau takdirkan kami seperti itu. Mudah-mudahan hidup ini selalu bersama pemimpin yang baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jujur, yang bijaksana, yang tidak pernah culas dan tidak akan pernah menipu umatnya. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Allah. Ya Rasulullah, khuz biyadi. Ya Rasulullah, khuz biyadi. Ya Rasulullah, khuz biyadi. Qad khallat khilati. Adrikni ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.